Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isman Hidayatullah. Nomor induk mahasiswa 2013100034 dari jurusan Akidah Filsafat Islam, asal Bojonegara, Serang, Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Fenomenologi Agama. Dan untuk soal pertama, yaitu bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi agama dalam agama adalah metode penelitian yang mencoba menggabungkan sikap atau sifat objektif dan subjektif dalam diri setiap pengkajian agama. Menurut Edmund Husserl dalam Fenomenologi Agama, yang merupakan pengarah filsafat fenomenologi, mengembangkan metode ini adalah untuk menafikan semua asumsi yang mengkontaminasikan pengalaman manusia. Dan fenomenologi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mengkonstruksi rancangan taksonomi. Artinya apa? Artinya fenomenologi agama mencoba mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk hubungan esensi, makna, dan struktur fundamental dari pengalaman keberagaman manusia. Yang kedua, ciri fenomenologi agama. Yang kedua, membandingkan berbagai macam fenomenologi. Yang artinya apa? Studi fenomenologi agama melibatkan membandingkan berbagai macam fenomena dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Adapun yang ketiga adalah memecahkan gambaran komprehensif. Yang artinya fenomenologi agama bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai suatu agama, terutama sejarah kemunculannya. Untuk yang keempat, cirinya itu mengungkapkan makna dari suatu gejala. Artinya apa? Pendekatan fenomenologi agama dalam studi agama seperti dalam penelitian Islam berupaya mengungkapkan makna dari suatu gejala sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga institusi keagamaan, tradisi-tradisi, dan simbol-simbol keagamaan dapat dipahami dan diterapkan dalam mengkaji agama. Dalam konteks agama, fenomenologi tentu membawa kita memahami dan menghargai agama secara berkembang dan beragam, serta mengungkapkan hubungan antara agama dan budaya serta antara agama dan filsafat. Dan untuk soal yang kedua adalah bagaimana menjelaskan mitos kaitannya dengan agama. Nah, ini sering terjadi di beberapa masyarakat atau di sekelompok orang yang masih awam dalam menjelaskan mitos. Mitos ini di dalam agama memiliki kaitan erat karena mitos seringkali menjadi bagian dari kepercayaan agama. Mitos dapat berupa cerita-cerita yang mengisahkan asal-usul alam semesta, dewa-dewi, makhluk ahli kodrati, dan kisah penciptaan manusia. Namun, pandangan mengenai mitos dalam agama berbeda-beda. Ada yang menganggap mitos sebagai kisah-kisah yang harus dihindari karena tidak bisa menangani kenyataan, seperti pandangan Kontowijoyo. Namun, ada juga yang menganggap mitos sebagai kisah-kisah yang memiliki inti dalam kenyataan dan memberikan makna kehidupan, seperti pandangan Arkon. Selain itu, ada juga pandangan Harari yang menyatakan bahwa agama dibangun di atas mitos. Dan mitos terbesar sepanjang sejarah manusia adalah uang.
disusul imperium, kemudian agama. Mitos juga dapat tumbuh dalam masyarakat karena keterbatasan dalam diri manusia yang tidak dapat memahami realitas secara utuh. Mitos seringkali dijadikan alasan seorang dalam bertindak dan tidak bertindak karena dalam mitos terdapat pedoman hidup masyarakat. Dan mitos ini tentunya dulu mungkin pernah terjadi di masyarakat sehingga masyarakat awam mempercayai hal mitos tersebut. Dan mungkin ini pernah terjadi sehingga masyarakat sangat percaya dengan adanya mitos. Dan untuk yang selanjutnya adalah apa tema yang kelompok yang saya tulis dan teman-teman yang akan ditulis dalam artikel, yaitu yang berjudul doa dan meditasi. Dan kali ini yang saya sampaikan adalah kesimpulannya. Dalam kesimpulan, doa merupakan gejala umum yang ditemukan dalam sebuah agama. Dalam berbagai macam bentuknya, doa muncul dari kecenderungan kodrati manusia untuk memberikan ungkapan dari pikiran-pikiran dan rasa dalam hubungan dengan yang ilahi. Sebagaimana manusia berkomunikasi secara kodrati dengan manusia-manusia lain dengan berbicara, demikian pula ia menyapa yang ilahi dengan cara yang sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Doa merupakan suatu tindakan rekolektif. Artinya apa? Artinya dengan itu manusia merupakan bentuk pemujaan universal. Dengan diam ataupun dengan bersuara, pribadi maupun umum, spontan maupun menurut aturan. Karena doa merupakan suatu ungkapan religius yang paling khas dalam satu-satunya tindakan religius. Yang berlaku tentunya yang berlaku di setiap semua agama. Kita ingin memahami faktor-faktor spiritual yang ada dalam doa. Pertama-tama yang akan menganalisis berbagai pola sebagaimana ditemukan dalam agama-agama yang ditemukan sampai hari ini, dan akhirnya mempelajari struktural tipe-tipe yang berbeda. Itulah mungkin dari kesimpulan artikel yang akan saya bahas yang berjudul doa dan meditasi. Dan yang selanjutnya adalah kesan atau saran dari perkuliahan fenomenologi agama ini. Mungkin kesan dari saya pribadi sangat baik perkuliahan ini yang berjudul fenomenologi agama. Saya sangat senang mengikuti mata perkuliahan ini. Mudah-mudahan Bapak dosen selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan. Dan kesannya yang masih ingat itu, sesibuk apapun dosen kita, online maupun offline, dosen kita tetap mengikuti membersamai mahasiswa untuk presentasi. Dan pesan saya adalah sangat baik. Saya sangat senang mengikuti mata perkuliahan fenomenologi agama ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas ujian akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.